Saudari-saudara yang terkasih, apa yang kita rayakan hari ini, hari raya penampakan Tuhan, mau menekankan pada kita bahwa Yesus yang lahir di palungan itu adalah Allah, dan dengan keyakinan itu kita diundang untuk menjadi saksi bahwa Yesuslah Allah yang menyelamatkan seluruh umat manusia. Mengapa disebut penampakan? Karena kata ini tuh di Indonesia sering dikaitkan dengan hantu dan kejadian-kejadian gaib yang serem, membuat takut. Ini sebaliknya. Allah dalam kitab suci Perjanjian Lama, ini ceritanya, dikenali dengan bentuk suara api, awan, ya, atau tanda-tanda alam, ya, itu kehadiran Allah itu sedemikian rupa kalau dalam Perjanjian Lama. Selain itu, Allah juga nampak melalui perantaraan para nabi, ya, kalau Perjanjian Lama, yang menyampaikan sabda Allah. Nah, kini dalam Perjanjian Baru, Allah menampakkan diri dalam sosok bayi yang lahir di kota kecil Bethlehem, membawa sukacita pada orang yang percaya. Siapa orang yang menduga dan percaya bahwa bayi yang lahir di kandang di dalam palungan itu adalah putra Allah? Namun memang dialah putra Allah yang datang ke dunia. Buktinya apa? Nah, kisah para Majus dari timur atau 3 raja yang biasa kita kenal dalam kitab suci, memang ya kita dengarkan tadi ada ya Majus, bukan disebut raja. Majus itu akar katanya magos, yang turunannya menjadi magic, menunjuk pada apa? Itu profesi imam di dunia Persia begitu ya, dan ahli perbintangan. Kadang kita sebut 3 sarjana makanya. Apapun itu mau menunjuk bahwa mereka bukan orang sembarangan, ya. Orang yang punya jabatan, punya kemampuan tertentu. Dan yang pasti mereka ini orang-orang asing. Orang-orang bukan Yahudi. Mazmur atau dalam bacaan pertama tadi, ya, kalau dinyanyikan kan ada juga bagian, kiranya raja-raja dari Tarsis dan pula-pula membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Ada Tarsis, ada Sheba, ada Seba. Mau menunjukkan bahwa raja-raja itu dari 3 daerah yang berbeda. Pertama Tarsis, yang letaknya diperkirakan di sekitar Spanyol, mewakili benua Eropa. Lalu Sheba diperkirakan di Ethiopia, mewakili benua Afrika. Dan Seba itu kira-kira di Yaman, mewakili benua Asia. Ketiganya adalah benua-benua yang waktu itu tidak mengenal Yesus. Namun raja-raja ini, raja-raja yang tidak mengenal Allah ini datang pada Yesus. Jumlahnya pun tidak disebut 3 ya dalam kitab suci, hanya disebut ya, raja-raja begitu. Menurut tradisi ada yang menyebut 12, ya, lalu dalam perkembangan direduksi menjadi 3 raja. Ketiga raja ini hatinya tertuju pada Allah, sehingga dengan segenap hati dan akal budi mampu mengenali kelahiran putra Allah melalui tanda bintang yang telah ditunjukkan oleh Allah. Mereka ini rela turun dari tahtanya, meninggalkan negerinya, menggunakan segenap akal budi dan kekuatannya untuk datang. Datangnya pun ke kandang. Mereka melepas mahkotanya, bersujud di hadapan Yesus, sambil memberikan persembahan itu, emas, kemenyan, dan mur.
Nah ini peristiwa luar biasa. Mau menyatakan bahwa Yesus adalah Allah bagi seluruh umat manusia. Bahkan raja-raja bangsa lain pun datang menyembah padanya sejak awal kelahiran. Mereka mengakui bahwa Yesus adalah Raja segala bangsa. Hal ini telah dinubuatkan oleh Yesaya pada bacaan pertama dan juga diteguhkan oleh Paulus dalam bacaan kedua. Paulus mengatakan bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Mereka juga dipanggil. Dan karena membuka hatinya, mereka berjumpa dengan Yesus. Saudari-saudara yang terkasih, kita pun sebagaimana para majus atau raja-raja itu diminta untuk apa? Meninggalkan segala atribut-atribut kesombongan kita, ego kita, keinginan-keinginan diri kita untuk datang dan menyembah Yesus. Kita diundang untuk mempersembahkan segenap akal budi, hati, dan tenaga kita bagi Yesus Allah kita. Itulah semangat misioner. Menghadirkan Yesus dalam diri kita dan dengan demikian mampu menghadirkan Yesus kepada semakin banyak orang. Kita diundang menjadi bintang yang mengantar orang-orang pada Yesus. Menjadi penampakan dari yang hilang. Ada semua Bapak Ibu, teman-teman muda, remaja, adik-adikku yang terkasih. Kita punya peran dalam tugas menghadirkan Tuhan ini. Menampakkan Tuhan dalam diri kita, dalam diri orang lain. Hanya kadang kita itu takut. Kita takut berkorban. Kurang yakin pada Yesus. Dan terlalu nyaman dalam kebiasaan hidup lama kita. Ini yang menjadi tantangannya. Mau menolong takut repot. Mau nyumbang takut kurang. Mau menyatakan kebenaran takut dimusuhi. Mau melayani takut nggak punya waktu dan seterusnya. Ada sebuah cerita, ini kan masa mudik Nataru kemarin. Banyak orang pulang kampung dan berlibur bersama keluarganya. Suatu kali ada supir truk yang beristirahat di pinggir jalan. Sedang enak-enak tidur dia. Ya. Jendela truk lalu diketuk orang asing. Tok, 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 Pak. Mau tanya jalan. Arah ke puncak kemana ya Pak ya? Dengan sebel supir itu menjawab, sana. Tidak lama kemudian, karena jalanan memang padat ya, seorang mengetuk jendela lagi bertanya hal yang sama. Pak, jalan ke puncak arahnya kemana ya? Dengan sebel lagi dia menjawab, sanalah. Lalu si supir ini punya ide supaya enggak diganggu, dia menulis di kertas dan ditempel di jendela truknya, saya tidak tahu arah ke puncak. Dia tidur lagi. Enggak lama kemudian ada orang yang ngetuk lagi. Ngetuk, tok, tok, tok ngomong, Pak, Bapak tidak tahu arah ke puncak ya? Saya kasih tahu Pak, ke sana arahnya. Saudara-saudara terkasih, kita akan terus ya, diganggu dalam arti positif. Diganggu oleh Tuhan dalam arti yang positif. Kalau kita itu hanya fokus pada kesulitan, fokus pada kenyamanan diri kita, kita akan terus terganggu, terusik nih loh, hati pikiran kita. Kita akan diajak untuk berubah agar hidup kita semakin dekat dengan Yesus, semakin serupa dengan Yesus yang murah hati, yang mengampuni dan setia. Itulah wujud keyakinan kita bahwa Yesus yang di palungan itu adalah Allah kita. Kalau Anda yakin, itu yang mesti kita buat.
Dan dengan demikian kita menghadirkan Yesus pada semakin banyak orang. Amin.